Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Buya Channel. Jadi kali ini kita kedapatan AC yang mengalami permasalahan dia kurang dingin. Jadi di sini saya ingin mengecek dulu di bagian evaporatornya, apakah dia dingin atau tidak. Saya harapkan kalian sudah klik tombol subscribe ya teman-teman, sehingga kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari saya. Di sini kalau saya rasakan di evaporatornya tidak ada dingin. Tidak ada indikasi dingin, berarti ada kemungkinan kekurangan freon di AC-nya ini. Setelah saya amati di bagian outdoornya, ternyata jelas sekali pipa yang bagian kecil beres. Jadi kalau masalah seperti ini, jelas pastinya dia mengalami kekurangan freon. Tapi ingat, jangan langsung ditambah saja. Hal itu sama sekali tidak menjadi solusi ya teman-teman. Kita harus mengecek dulu apakah ada indikasi kebocoran atau tidak di unit ini. Tapi biasanya sih kalau misalnya pipanya beku seperti ini, dia pasti ada kebocoran. Di sini saya akan kunci terlebih dahulu pipanya dengan menggunakan kunci L untuk saya berikan tekanan ataupun supaya nanti saya lihat dulu lah. Kalau ada bocor langsung saya buka pipanya. Jadi lebih baik ini dikunci dulu ya teman-teman. Di sini nanti kita akan letakkan manifold untuk mengukur kapasitas freonnya. Tapi sebelum saya kunci, saya mau memastikan dulu ampernya. Benar nggak ada mengalami kebocoran atau tidak. Kalau saya lihat acuan ampernya 3,5 ya. Di sini kita akan menggunakan tang ampere untuk mengukur besaran ampere di AC-nya ini teman-teman. Cara mengukurnya cukup mudah, kalian letakkan tang ampere di salah satu kabel listriknya ya. Di sini dapat kita lihat ampernya normalnya 3,5, tapi kita ukur hanya 2,7. Jelas pastinya ada mengalami kekurangan freon ya. Jadi fix permasalahannya karena ada kebocoran. Di sini ciri-cirinya dia beres. Dia seharusnya hanya berembun saja teman-teman. Ini adalah indikasi pasti ada kekurangan freon. Jadi sebenarnya kalau ditambah aja bisa, tapi pastinya akan habis lagi kalau misalnya kebocorannya tidak kita temukan. Maka di sini saya akan mengecek di bagian pipa unit ini ya. Di sini kalian bisa lihat ada yang dibungkus. Biasa di sini ada sambungan pipa. Di sini saya akan mematikan terlebih dahulu AC-nya untuk saya cek dulu apakah ada atau tidak pipa di sini yang mengalami kebocoran. Maka di sini saya akan koyakkan dengan menggunakan pisau. Biasa kalau dia bocor dia ada indikasi beroli ya teman-teman. Di sini setelah saya cek jelas sekali beroli. Jadi teman-teman jelas indikasi kebocoran terdapat di pipa sambungan indoor dan outdoornya. Nah di sini kita akan perbaiki flaringannya, lalu kita akan melakukan pengisian obat kembali ya teman-teman. Di sini karena kebocoran sudah saya temukan, saya akan pasang manifoldnya ke unit AC ini, dimana selang yang merah nanti dia ke unit, selang yang biru dia ke freon ya. Saya harapkan kalian sudah paham mengenai penggunaan manifold ini ya teman-teman. Jadi sebelum saya membongkar pipanya, saya kunci dulu menggunakan kunci L di bagian outdoornya ini, supaya bagian outdoor tidak masuk kotoran. Jadi nanti sebenarnya sih saya tinggal vakum pipa aja, jadi supaya tidak terlalu lama. Dan kalau misalnya tidak menggunakan vakum bisa di flushing aja pipanya, tapi saya rekomendasikan kalian memvakumnya ya teman-teman. Sini saya pastikan ketat untuk keran ekspansinya supaya bagian kompresor tidak
lama kita dalam proses vakumnya, cukup 15 menit saja nanti. Di sini selang merahnya ke unit AC, selang biru nanti ke freon ya. Di sini setelah saya perhatikan teman-teman, ternyata jelas sekali flaringan dari AC-nya ini ada yang tidak rata, pecah, bergerigi sehingga mengakibatkan gas freon tadi bisa keluar ya. Jadi kalau saya sarankan kepada kalian saat mempleringnya harus hati-hati, jangan sampai flaringannya jelek ataupun rusak karena dapat mengakibatkan kebocoran pada unit AC. Ini saya perjelas sedikit. Memang agak kurang nampak, tapi pastinya di sini dia bergeriginya tidak cantik ya, sehingga ada celah gas dari freon yang bisa keluar dari sistem. Di sini saya cek juga flaringannya kurang rapi, maka di sini saya akan melakukan flaringan ulang untuk memastikan agar tidak ada kebocoran lagi teman-teman. Jadi di sini kalau masalah metode perbaikan pipa, saya harapkan kalian sudah paham ya. Kalian tinggal potong menggunakan karter sampai pipanya itu patah atau terputus, sehingga nanti kalian bisa menggunakan flaringan ulang untuk mengembangkan pipanya kembali lagi dengan standarnya. Dia harus flaringannya itu tepat ya, jangan sampai ada yang pecah ataupun kurang mengembang. Karena kalau misalnya terjadi hal seperti itu, besar kemungkinan AC bisa bocor kembali teman-teman. Di sini saya langsung aja meng-cutting kedua pipa dan langsung melakukan flaringan pada pipa ini ya teman-teman. Saya harapkan kalian untuk melakukan proses flaringan sudah memahami hal ini, karena ini adalah teknik dasar untuk seorang teknisi AC agar flaringannya bagus dan juga flaringannya cantik ya. Jangan sampai dia pipanya ada yang pecah. Di sini kalau kalian lihat sudah mengembang dan tidak ada pecah pada pinggiran pipanya. Dan setelah ini kita bisa pasang kembali pipa ini ke sistem untuk kita lakukan proses vakum dan juga pengisian obat kembali. Nah, di sini sudah saya pasang. Tadi saya skip aja agar tidak memakan waktu yang cukup lama. Harus kalian pasang dengan ketat, ingat ya, jangan sampai kendor. Karena kalau kendor gasnya bisa kembali lagi bocor. Jadi saya sudah langsung aja menjeda video ini, tidak lagi melakukan proses vakum karena di sini saya tidak sempat merekamnya. Maka dari itu saya harapkan kalian sudah paham mengenai metode vakum, dan di sini saya langsung melakukan teknik pengisian freon teman-teman. Di sini saya buka keran freonnya, saya buang sisa udara pada selang biru sebelum saya melakukan pengisian obat ya. Yang pastinya ini udah saya vakum 15 menit untuk vakum pipanya. Dan saya buka keran ekspansi untuk melakukan pengisian freon. Sini saya akan berbagi tips berapa tekanan PSI dan bagaimana metode cara pengisiannya. Sini saya buka dulu kerannya ya teman-teman, agar sistemnya terhubung antara unit indoor dan outdoor. Dan langsung saja kita hidupkan AC-nya agar unitnya hidup, dan kita langsung melakukan pengisian freonnya teman-teman. Di sini terlihat saya akan langsung kasih ke 100 PSI, tapi tekanan standar PSI itu 120-130 ya teman-teman. Sini saya cus langsung freonnya ke 100, nanti sekelang-kelang 5 menit saya langsung naikkan ke 120 sampai 130. Jadi di sini tujuan supaya dia ke 100 agar pipa kecilnya tidak beku. Karena kalau beku nanti bisa kemungkinan mesin outdoornya cepat mati. Nah, di sini sudah saya lakukan pengisian freon. Itu tengok pipanya masih bersalju ya, karena freonnya masih kurang. Sini saya coba hidupkan tang ampere saya karena mati, masih 2,7. Jadi kita masih bisa tambah terus freonnya sampai ke 100 dulu ya teman-teman.
Jangan terburu-buru juga, nanti bisa terjadi over obat yang berlebih. Intinya hilangkan dulu bekunya, kasih dia ke tekanan PSI-nya 100 dulu. Nih, saya kasih dulu tekanan sampai hilang pipa kecilnya itu beku, hilang. Sehingga dingin pada pipa udah standar stabil. Kasih 100, nih kalian bisa lihat saya kasih 100. Kasih 100 dulu. Sampai pipa kecilnya hilang bekunya. Ampere sudah mulai naik mau menuju ke 3, 2,8. Oke, pelan-pelan saja kita isi teman-teman. Masih bersalju pipa kecilnya ya. Di sini saya tambah lagi sampai ke 110. Intinya tekanan standarnya 120, 130 ya teman-teman. Kebetulan AC yang kita tanganin ini setengah PK. Jadi ampernya cukup 3 saja sudah cukup. Nanti 3,1 atau 3 pun sudah cukup ya teman-teman. Ya, di sini PSI-nya sudah di atas 100. Kita tunggu saja sambil kita cek di unit indoornya. Nanti tinggal kita rapikan kalau sudah selesai, lepas manifold dan freonnya. Mantap. Di sini kalau saya rasakan, saya kasih pencet menu turbo. AC-nya sudah dingin, sudah mantap, sudah oke. Tinggal kita rapikan saja. Dan tekanan PSI sudah menuju 130. Oke teman-teman, itu saja tipsnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.